Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur ya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam renungan 79. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 22. Tapi secara khusus kita akan memperhatikan di ayat 20. Kita akan baca ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan firman Tuhan malam ini saya beri judul Ya dan Amin untuk janji Tuhan. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 22 menceritakan tentang perubahan dalam rencana Paulus. Ya, tapi kita akan baca dalam 2 Korintus 1 ayat 16. Kemudian aku itu Paulus ya, aku mau berarti itu Paulus merencanakan ya, meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, awalnya Paulus berencana untuk mengunjungi Korintus, kemudian pergi ke Makedonia, lalu kembali lagi ke Korintus sebelum melanjutkan perjalanan ke Yudea. Jadi di situ kerinduan Paulus itu supaya jemaat Korintus menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Itu bisa dibaca di ayat 15 ya. Tetapi kemudian di situ rencana Paulus itu berubah. Dan itu membuat jemaat di Korintus menganggap, wah, Paulus tidak konsisten nih. Perkataannya berubah dari ya menjadi tidak. Jadi karena berubah tadi, rencananya mau ke sana tapi tidak jadi. Berarti dari ya kok menjadi tidak. Padahal perubahan itu sebenarnya Bapak Ibu, perubahan itu bukan karena Paulus tidak dapat dipercaya, bukan. Tapi karena ia mengikuti hikmat dan pimpinan Tuhan dan demi kebaikan jemaat di Korintus itu. Itu nanti bisa dibaca di ayat yang ke-23. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Namun sebenarnya tujuan Paulus bukan menjelaskan mengapa rencananya berubah. Ia justru ingin membawa jemaat melihat bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Kristus. Ia mengalihkan perhatian dan pandangan jemaat bukan kepada dirinya tetapi kepada Kristus. Ia berkata di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seolah-olah Paulus berkata, jangan sandarkan imanmu pada konsistensi manusia. Kadang manusia tidak konsisten ya, bisa berubah gitu. Tetapi pada kesetiaan Allah. Itu seolah-olah Paulus mau berkata seperti itu. Manusia bisa berubah. Rencana bisa berubah. Keadaan bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Semua janji Allah tetap ya dan amin di dalam Kristus. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, sebuah pelajaran penting ya. Kalau dasar kepercayaan kita hanya tergantung pada manusia, pada keadaan, pada apa yang kita punya, maka ketika semuanya itu berubah, kita akan kecewa, kita akan ragu, bahkan kita akan kehilangan semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Bukankah itu juga yang sering kita alami ya? Keadaan bisa berubah, tiba-tiba berubah. Hari ini kita sehat, besok bisa saja kita tiba-tiba sakit. Hari ini pekerjaan berjalan dengan baik, besok bisa saja kita mengalami tantangan yang sangat berat buat kita. Gak ada yang tahu, semuanya bisa berubah secara tiba-tiba. Misalnya hari ini juga hubungan kita dengan seseorang terasa wah begitu dekat, begitu intim gitu ya. Tapi besok bisa saja berubah. Loh, kemarin aku dekat kok sekarang kok kondisinya seperti ini, ada yang berubah. Orang yang kita percaya, ternyata yang selama ini kita percaya juga bisa mengecewakan, semua bisa berubah. Semua bisa berubah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bahkan orang yang berjanji kepada kita pun, kita selama ini percaya orang itu kalau berjanji pasti dia menepati. Tapi
bisa berubah karena berbagai keadaan kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Tetapi di tengah dunia yang terus berubah ini ada satu pribadi yang tidak berubah, yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Jika hidup kita dibangun di atas manusia, kita akan mudah kecewa. Tetapi jika hidup kita dibangun di dalam Kristus, kita tetap memiliki pengharapan. Sebab janjinya tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak pernah berubah buat kita. Janjinya selalu ya dan amin. Bulan ini kita belajar tentang berdoa dan berjaga. Orang yang berdoa tidak akan memaksakan kehendaknya ketika keadaan berubah tidak sesuai seperti yang ia harapkan atau inginkan. Jadi orang yang berdoa tidak akan memaksakan kehendaknya ketika keadaannya itu berubah tidak sesuai seperti yang ia harapkan atau ia inginkan. Karena ia percaya bahwa Tuhan sedang memimpin langkahnya. Orang yang berdoa terus terhubung dengan kehendak Tuhan. Jadi dia ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang berdoa tidak takut ketika Tuhan mengubah arah hidupnya, arah langkahnya. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengubah janjinya. Ya, Tuhan tetap setia. Dan orang yang berjaga, tadi kita orang yang berdoa, orang yang berjaga tidak panik ketika rencana berubah. Sebab ia tahu bahwa sekalipun arah perjalanannya itu berubah, tujuan Tuhan tidak pernah berubah buat hidupnya. Karena ada kalanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu sedang mengarahkan langkah kita dengan cara yang berbeda. Pasti menuju sesuatu yang lebih baik, yang sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Meskipun pada saat itu kita belum paham, kita tuh nggak memahami, kita terbatas. Kadang-kadang kita nggak paham, Tuhan, ini kok berubah seperti ini? Kok seperti ini ya Tuhan? Tadinya baik-baik saja, kenapa seperti ini gitu? Kita nggak ngerti. Tapi kita percaya bahwa ada satu maksud dan tujuan Tuhan. Dan itu pasti untuk kebaikan kita di balik semuanya itu. Ya. Dan ketika rencana berubah, ketika keadaan situasi berubah, orang yang berdoa dan berjaga, ia tetap tenang. Nggak panik, aduh Tuhan gimana ini? Tapi dia tetap tenang. Karena dia tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah buat hidupnya. Janji Tuhan seperti dalam kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Di dalam Kristus ya. Jadi ketika semuanya berubah, dia tetap melihat, dia tetap peka. Oh, baiklah Tuhan, aku tetap percaya dan memegang janjimu bahwa Engkau setia, Engkau tidak berubah, Engkau tidak tinggalkan aku. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari GPD LSAD Magelang yang dikasihi Tuhan. Jangan ukur kasih Tuhan dari rencana yang berubah tadi ya, yang tidak terjadi dalam kehidupan. Jangan ukur kesetiaan Tuhan dari hal seperti itu, dari keadaan yang berubah. Jangan ukur kasih Tuhan dari rencana yang tidak terjadi, yang belum terjadi. Tadinya kita merencanakan seperti ini, terus akhirnya berubah, terus kita, wah Tuhan kok seperti ini. Jangan ukur kasih Tuhan dari rencana yang tidak terjadi karena ada perubahan seperti itu. Bapak Ibu, jangan ukur juga penyertaan Tuhan dari manusia yang mengecewakan kita. Ya, penyertaan Tuhan tetap ada walaupun manusia, walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi penyertaan Tuhan selalu ada. Pandanglah tetap kepada salib Kristus, sebab di sanalah Allah telah membuktikan bahwa setiap janjinya dapat dipercaya. Sebab di dalam Kristus Allah sudah memberikan jawaban yang pasti atas setiap janjinya. Oleh karena itu, apapun yang berubah dalam hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pernah meragukan Tuhan. Manusia berubah, dapat berubah, keadaan dapat berubah, rencana dapat berubah, tetapi Tuhan tetap sama. Janjinya tetap sama buat setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Puji Tuhan, malam ini kita kembali diingatkan di dalam Renungan 79 untuk kita tetap hidup sebagai orang, sebagai anak Tuhan yang berdoa dan berjaga-jaga. Di dunia yang terus berubah, hanya Tuhan yang tidak pernah berubah ya. Mari, apapun Bapak Ibu Saudara-saudari yang berubah dalam hidup ini, jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Percaya bahwa janjinya tetap ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.
Di akhir renungan 79 ini, terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar dalam renungan 79 malam hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa di tengah dunia yang terus berubah, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Manusia dapat berubah, keadaan dapat berubah, rencana hidup kami pun dapat berubah, tetapi kasih, kesetiaan, dan janji-Mu tetap ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih mudah berharap kepada manusia daripada kepadamu Tuhan. Mungkin sering kami kecewa ketika orang tidak menepati janji, atau ketika harapan kami tidak terwujud, atau ketika manusia rencana hidup kami sebagai manusia, hidup kami tidak berjalan seperti yang kami inginkan. Ajari kami Tuhan untuk tidak menggantungkan iman kami kepada manusia, melainkan tetap percaya kepada Engkau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat setiap keluarga GPD El Shaddai Magelang yang saat ini sedang menghadapi perubahan keadaan, baik itu pergumulan hidup, persoalan ekonomi, sakit penyakit, kehilangan, ataupun masa depan yang terasa tidak pasti Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka untuk tetap percaya dan berharap kepada Engkau. Tuhan, meskipun kami belum mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa rancangan-Mu selalu baik dan rancangan-Mu itu Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau sendiri Tuhan, kami percaya yang akan pegang kendali atas kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tolong setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang hidup di dalam doa dan selalu berjaga-jaga setiap saat Tuhan. Berikan kami hati yang peka sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan, apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap taat, tetap percaya, dan tetap berharap kepadamu. Sekalipun jalan yang Engkau pilih berbeda dari yang kami harapkan, dari yang kami rencanakan, tapi kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin.